Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu metode penyelesaian masalah MADM. Multi Attribute Decision Making atau MADM. Secara umum, model multi attribute decision making dapat didefinisikan sebagai berikut menurut Zimmerman. Misalnya A sama dengan A yang ke I, di mana I sama dengan 1 sampai ke N adalah himpunan alternatif keputusan, dan C sama dengan CJ, di mana J sama dengan 1 sampai M adalah himpunan tujuan yang diharapkan. Maka akan ditentukan alternatif X yang ke 0 yang memiliki derajat harapan tertinggi terhadap tujuan-tujuan yang relevan, atau C yang ke J. Jargo tahun 2005 memberikan batasan tentang adanya beberapa fitur umum yang akan digunakan dalam MADM, yaitu alternatif adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Alternatif ya tadi ya. Sekarang atribut sering juga disebut sebagai karakteristik komponen atau kriteria keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria tersebut satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan. Konflik antara kriteria. Beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. Karena bobot keputusan itu bobot keputusan yang menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Simbolkan dengan B, yang merupakan B1, B2 sampai B yang ke N. Pada MADM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria. Metrik keputusan. Suatu metrik keputusan X yang berukuran M kali N berisi elemen-elemen X, I, J yang merepresentasikan rating dari alternatif A yang ke I, yaitu I-nya 1 sampai M, terhadap kriteria C yang ke J. J mulai dari 1 sampai N. Masalah MADM adalah mengevaluasi M alternatif yang ke A yang ke I, jadi I-nya mulai 1 sampai M, terhadap sekumpulan atribut atau kriteria C yang ke J, J-nya mulai 1 sampai N, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Kriteria atau atribut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kriteria keuntungan adalah kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan, ya. Misalnya keuntungan misalnya IPK untuk kasus pemilihan mahasiswa berprestasi. Kriteria B atau kriteria yang nilainya akan diminimumkan, misalnya harga produk yang akan dibeli, biaya produksi, dan lain-lain. Ini adalah matrik keputusan setiap alternatif terhadap setiap atribut. X diberikan sebagai berikut. X sama dengan X yang ke 11, X yang ke 12 sampai X yang ke 1N, ya. Kemudian berikutnya sampai ke X yang ke M1 sampai X ke yang ke MN, ya. Jadi tergantung nanti ada berapa MN-nya, ya. Jadi baris kolomnya ada berapa nanti. Dengan XIJ merupakan rating kriteria alternatif ke I terhadap atribut ke J. Nilai bobot
yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut diberikan sebagai W. W sama dengan W1, W2 sampai ke W yang ke N. Rating kinerja dan nilai bobot merupakan nilai utama yang merepresentasikan preferensi absolut dari pengambil keputusan. Masalah MADM diakhiri dengan proses perankingan untuk mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang diberikan. Tahun 2002 ya. Pada MADM umumnya akan dicari solusi ideal. Pada solusi ideal akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan semua kriteria biaya. Jadi kalau digambarkan ini ada masalah ya. Kemudian di sini ada alternatif. Jadi alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif ke N. Ya. Di setiap alternatif itu ada kriteria. Ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria yang ke M. Ya. Kriteria disimbolkan dengan C. Kalau alternatif disimbolkan dengan A. Ya. Begitu. Dan di sini setiap alternatif ya punya banyak kriteria ya. Alternatif 1 ini mana kursornya? Alternatif 1 punya kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 dan seterusnya. Alternatif 2 juga demikian. Kriteria 1, kriteria 2, kriteria yang ke M. Alternatif ke N juga sama, punya kriteria 1, kriteria 2 dan kriteria yang ke M, gitu ya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah MADM antara lain simple additive weighting atau SAW, weighted product ya, atau WP, Topsis, dan AHP ya, hierarchis product proses. Nah untuk kali ini kita akan belajar dulu yang ini. SAW dulu ya, simple additive weighting ya. Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan berbobot ya. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Menurut Pesben ya 1967 dan McCrimmon ya tahun 1968. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, ini formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut. RIJ ya, formula normalisasi namanya simbolnya RIJ. Jika dia itu merupakan atribut benefit atau atribut keuntungan, maka X yang ke IJ dibagi dari mak yang ke I mak yang ke X IJ ya gitu ya. Mak yang ke I, mak yang ke I, ini gimana ini? Mak dari X, I yang ke J, gitu ya. Jadi mak yang ke I dari X, IJ. Kalau ternyata dia itu cost atau biaya, maka min yang ke I dari X, IJ dibagi dengan X, I yang ke J, gitu ya. Gitu. Dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A yang ke I pada atribut CJ, I-nya 1 sampai M dan J-nya 1 sampai N. Ya.
Nilai preferensi untuk setiap alternatif B yang ke I diberikan sebagai B yang ke I sama dengan ini ya, mulai dari J yang ke I sampai N dikalikan W dari J kalikan R I yang ke J ya. Nilai B yang ke I akan lebih besar mengidentifikasi bahwa alternatif A yang ke I lebih terpilih. Jadi gitu ya. Jadi ini diperoleh dari perkalian antara WJ dikalikan RIJ ya, terus ditotal. Jadi ya, dari penjumlahan dari ini. Perkalian ini dari J yang ke 1 sampai yang ke N. Contoh, suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C yang ke-1 tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi, C yang kedua praktek instalasi jaringan, C yang ketiga tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Misalnya ini kan kriterianya ada 4. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 nya 35%, C2 25%, C3 25%, C4 15%. Ya. Jadi untuk bobot ya, yang harus diperhatikan adalah bobot ini kalau dijumlahkan harus 100% ya, harus 100%. Ya. Itu yang harus diingat. Dan bobot ini yang memberikan adalah yang memberikan adalah pihak pengambil pimpinan ya, pimpinan. Ya, jadi yang memberikan persentase itu. Jadi bukan kita yang memberikan, salah karena kita tidak di situ. Jadi kalau nanti buat penelitian mengenai ini, maka pihak yang diteliti itu yang suruh memberikan bobot. Ada 6 orang karyawan yang menjadi kandidat atau alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit. A1 Indra, A2 Roni, A3 Putri, A4 Dani, A5 Ratna, dan A6 Mira. Jadi tabel nilai alternatif di setiap kriteria. Ini C1 tadi apa? Tes apa tadi? Tes wawasan ya. Coba kita lihat lagi. Bentar. Karena pakai apa itu beginian jadi lama munculnya. Tes pengetahuan ya, C2 praktek instalasi, C3 kepribadian, dan tes pengetahuan agama. Nah, seperti begitu. Ini adalah hasil tes, umpama ini adalah hasil dari tes yang diperoleh dari berapa orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6. Nah, kemudian kita buat normalisasinya ya. Karena ini itu semua nilai dari hasil tes itu kita anggap keuntungan ya, maka kita maksimalkan nilai keuntungan tersebut. Jadi misalnya ini R11 ya, R11 ini. Nah, R11 ini ya, R11, R12 gitu ya. Ini berarti R21 gitu ya. Nah, jadi nilainya tadi 70. Nah, 70 atau kita buat ininya
biar ada di sini ya, biar enak ya. Ntar saya contohkan dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya buat seperti ini tampilannya biar lebih mudah ya. Nah, ini DR11 ini ya. Ini 70 kan dibagi mak dari ini. Ya. Mak dari C1 tadi ya. Jadi satunya ada berapa? 70, 50, 85, 82, 75, 62. Nah, gitu kan? Nah, yang paling besar yang mana? Tentu 85 gitu ya. Ini dibagi 85, berarti 70 dibagi 85 ada 0,82 ya. Itu. Kemudian yang R21 nilainya berapa? Oh, ini nilainya 50. Ini keliru nulisnya ya ini ya. Ini 50 ya. Mana cara nulisnya? Gak bisa ya, nanti tak edit dulu nanti. Ini nilainya 50 ya. Yang ini. Oh, R2 ya ini. R2 berarti baris ke 2, kolom ke 1 ya. Jadi 70, 50, 85 nah sama. 50 bagi 85 0,58. Nah, baru kalau yang ini R12 ini ya. Baris ke 1, kolom ke 2. Pembaginya ada 50, 60, 55, 70, 75 dan 50. Paling besar yang mana? 75. Ini 0,67 ya. Ini dikerjakan seluruhnya ya. Dikerjakan seluruhnya. Itu yang harus dipahami. Bisa ya. Jadi ini dibagi seluruhnya, ini cari maksimalnya. Itu kalau keuntungan ya. Nah, seperti itu. Nanti dihitung semuanya. Kalau sudah ini nanti dibikinkan metrik nah, gitu. Nah, jadi seperti ini. Hasil dari perhitungan tadi ya akan dibuatkan metrik seperti ini ya. Proses perangkingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan W. Tadi berarti kalau persen ganti 0,35, 0,25, 0,25 dan 0,15 ya. Jadi untuk kriteria 1 0,35. Nah, jadi dihasilkan untuk kriteria 1 dikalikan semua dengan 0,35 ditambah kriteria yang kedua dikalikan 0,25, yang ketiga ditambah lagi kriteria ketiga dikalikan 0,25, kemudian terakhir dikalikan 0,15. Nah, dari seluruh ini dihitung ya. P1 0,796, V2 0,770, V3 0,900, V4 0,909, V5 0,939, V6 0,784 ya. Nilai terbesar ada pada V5 sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ratna akan terpilih sebagai kepala unit sistem informasi, gitu ya. Jadi dari sini kasih itu, bentar. Nah, ini V5 939. Jadi paling besar di antara ini ya. V5 adalah Ratna ya tadi ya.
Seperti itu ya. Dari sini saya harap sudah bisa membayangkan ya, walaupun ini contohnya masih sifatnya keuntungan semuanya ya, masih keuntungan semuanya. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, yaitu sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, yaitu C1 sama dengan harga, yaitu seberapa besar harga barang tersebut. C2 nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu berapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. C3 daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung diberi nilai 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. Kemudian C4 prioritas kebutuhan, merupakan tingkat kepentingan kemendesaan barang untuk dimiliki perusahaan. Prioritas diberikan 1 sangat prioritas, 2 berprioritas, 3 cukup berprioritas. C5 ketersediaan atau kemudahan, merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai 1 sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Dari pertama dan keempat kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya ya. Kriteria pertama dan kriteria keempat merupakan kriteria biaya. Kemudian kriteria kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Ini harus diingat ya. Berarti nanti REJ-nya berbeda ya, antara keuntungan dan biaya, benefit dan cost-nya ya. Tuh. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 25%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 5%. Ada 4 alternatif yang diberikan, yaitu alternatif pertama, A1 membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. Alternatif 2 membeli tanah untuk membangun gudang baru. Alternatif ketiga maintenance sarana teknologi informasi. Alternatif keempat pengembangan produk baru. Ini adalah nilai setiap alternatif pada setiap kriteria. A1 ini nilainya 150 ya, juta ya, dalam juta ini boleh kita singkat aja biar enggak terlalu banyak. Kemudian A2 C1-nya 500, A3 200, A3-nya 350. Kemudian C2-nya dalam persen 15%, 200%, 10% dan 100%. Kemudian tadi untuk C3 nilainya 2, 2, 3, 3. C4-nya 2, 3, 1, 1. C5-nya 3, 2, 3, 2. Kemudian kita lakukan normalisasi ya. Tadi diinformasikan ya,
bahwa C1 ya, C1 sama C4 ya, 1 sama C4 adalah kos ya, biaya. Maka rumusnya adalah mencari min dari seluruh kriteria dibagi dengan kriteria saat itu. Nah, misalnya ini di sini misalnya untuk mencari yang kriteria A1 untuk menormalisasi ini dicari di antara ini yang minimal berapa? 150 dibagi 150, nilainya adalah 1 ya. Kemudian sama dengan yang C4 ya, dicari minimal dari 2, 3, 1, 1. Yang paling minimal berapa? 1. Nah, 1 dibagi ini ya, dibagi nilainya ini ya, 2, maka 1 berdua 0,5. Selain 1 dan 4 adalah keuntungan, maka nilainya kalau ini mencari yang contohnya di sini mencari yang R21 yang ini ya. Ya, berarti ini mana tadi? Ini dibagi dari mak dari semuanya ini ya. 15 dibagi 200 0,075 ya. Kemudian R35 ya. Mana berarti? 1 2 3 4 5 3 mana itu ya? 22 baris ketiga ya, baris ketiga kolom kelima. Baris ketiga kolom kelima dibaginya berapa itu? 22 33 22 33 ya. Berarti yang ini baris ke ini keliru ya, ininya bukan baris ke 3